Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan istiqomah kita untuk mengaji. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari Imam Ghazali terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Kelihatannya momennya pas, ini malam hari ini kita sampai pada tema haji. Di bulan menjelang haji, ketika kita hari ini banyak galau ini tentang situasi haji. Ini banyak yang mungkin Bapak Ibu yang sudah harusnya berangkat tidak jadi berangkat. Semoga kajian kita malam hari ini sedikit-sedikit bisa mengganti mungkin kecewa kita kok kita tidak bisa berangkat ini. Ya sudahlah, kita belajar saja, kita mengkaji saja makna-makna haji. Semoga sedikit banyak bisa nambah wawasan kita. Semoga juga menghadirkan ridhonya Allah meskipun tahun ini kita tidak ke sana. Baik, bismillah, langsung saja saya share. Ini materinya panjang banyak. Ini saya sarankan Bapak Ibu nanti mungkin setelah ini kalau memang berminat monggo dibaca sendiri langsung dari kitab Ihya-nya. Banyak wawasan-wawasan luar biasa dari Imam Ghazali. Ini karena kita terbatas juga oleh waktu sehingga saya tidak bisa menampilkan semuanya. Yang jelas yang tidak saya paparkan malam hari ini pastinya seperti di tema-tema sebelumnya. Ini aspek fikihnya sengaja saya skip. Bagian syarat rukun, kemudian sunnah-sunnah dan lain-lain. Kita masuk ke bagian asrornya lebih banyak malam hari ini. Karena memang tentang haji ini di kitab Ihya itu judulnya Asrorul Hajj. Jadi rahasia-rahasia haji. Nanti memang haji ini menurut saya sangat kaya dengan makna. Isinya itu kan simbol-simbol. Isinya itu aktivitas-aktivitas simbolik yang dibalik simbol ini ada makna yang kaya. Bahkan aktivitas haji ini karena saking pentingnya dan saking dalamnya maknanya ini kan sudah dijalankan oleh manusia bahkan sebelum Rasulullah ada. Meskipun menjelang hadirnya Rasulullah itu di Mekah itu model haji itu sudah tidak karu-karuan. Ada yang tawafnya telanjang, ada yang menaruh berhalanya sendiri-sendiri di dekat Ka'bah, dan itulah yang disembah. Ini era jahiliyah sebelum Nabi. Terjadi penyimpangan yang luar biasa sejak haji ini disyariatkan zaman Nabi Ibrahim. Nah, Islam nanti datang membersihkan itu semua dengan visi tauhidnya. Makanya Al-Quran menceritakan hal itu, bagaimana Allah memanggil manusia. Jadi wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu saya nulisnya salah. Surat Al-Hajj ayat 27. Ini bukti Allah memanggil kita langsung bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka sebenarnya kalau saya kadang-kadang mendengar orang sebenarnya mampu tapi tidak mau daftar haji, tidak mau berangkat haji, alasannya menunggu panggilan. Jadi saya merasa belum dipanggil oleh Allah. Padahal Allah sudah manggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Allah sudah memanggil kita untuk haji. Ini di Al-Quran sudah jelas disebut wa'adzin. Jadi hakikatnya kita semua dipanggil oleh Allah.
Hanya saja memang ada yang belum mampu memenuhi panggilan itu. Sebenarnya situasinya seperti itu. Jadi tidak dipanggil itu bukan alasan sebenarnya. Allah sudah memanggil kita semua. Buktinya apa? Wa adzin fin nasi bil haji. Nabi Ibrahim diperintahkan panggillah semua manusia untuk melaksanakan haji. Dan mereka akan yaktukari jalan, ada yang datang dengan jalan kaki karena dekat, atau wa'ala kulli dhamirin, dan di atas kendaraan. Yaktina min kulli fajjin amik. Mereka semua akan datang dari berbagai arah. Ini ayat pokok di Imam Ghazali juga disebut di bagian awal. Bab Asrorul Hajj. Baik, saya tidak berlama-lama di dalil karena insya Allah Bapak Ibu sudah paham semua kalau dalil-dalil seperti ini. Saya bawakan juga beberapa hadis. Ini saya tampilkan beberapa saja. Ini di bagian awal Ihya itu kan keutamaan haji. Nah, itu hadis-hadis ayatnya banyak. Yang tadi disebut misalnya Al-Hajjul Mabruru laisa lahu jaza ilal jannah. Dan haji mabrur itu pokoknya balasannya tidak lain adalah surga. Haji mabrur itu lebih baik dari dunia dan semua isinya. Nah, ini keutamaannya haji. Orang yang mengerjakan haji dan umroh adalah utusan Allah dan tamunya. Ini hadis. Jika mereka meminta padanya, niscaya diberikannya. Jika mereka meminta ampun, niscaya diampuninya. Jika mereka berdoa, niscaya diterima doanya. Jika mereka meminta syafaat, niscaya diberi syafaat. Ini berarti apapun yang diminta orang yang sedang haji atau umroh itu pasti dikabulkan. Bahkan ada hadis ini menurut saya unik, saya bawa ke sini. Dosa yang paling besar bagi manusia adalah siapa yang melakukan doa di wukuf Arafah tapi menyangka bahwa ini mungkin dikabulkan, mungkin tidak. Itu di hadis ini disebut dosa loh. Pasti dikabulkan karena tidak mungkin tidak dikabulkan. Ketika kita berdoa, ketika kita minta ampun pada Allah di Arafah, kita harus yakin pasti dikabulkan. Ini karena utamanya haji. Makanya orang haji itu kalau makbul disebut mabrur. Mabrur itu dari kata-kata birrun, kebaikan. Ini Islam itu punya banyak sekali istilah kebaikan. Kalau birrun itu kebaikan, segala jenis kebaikan itu bisa masuk kategori birrun. Sehingga orang yang sukses hajinya diterima oleh Allah disebut mabrur. Berarti dia mendapatkan segala jenis kebaikan. Ada banyak istilah lain selain birrun, tapi tidak dipakai. Misalnya khairun. Kenapa kok tidak disebut haji yang khair? Karena khair ini hanya sebagian dari kebaikan. Kalau khair itu kebaikan yang sesuai syariat saja, namanya khair. Nanti ada juga kebaikan itu pakai istilah ma'ruf. Ma'ruf itu juga kebaikan, makanya ada istilah amar ma'ruf. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang disepakati, yang cocok disetujui oleh masyarakat. Jadi ini namanya ma'ruf. Makanya amar ma'ruf itu perintahkan kebaikan sesuai dengan kapasitas kondisi masyarakat. Itu namanya ma'ruf. Ada namanya ihsan. Ihsan juga kebaikan. Tapi kalau ihsan itu kebaikan sebagai tambahan dari yang wajib. Kita harusnya sholat 5 waktu, kita tambah sholat sunnah. Sholat sunnah itu termasuk bagian dari ihsan. Kebaikan juga. Ada kebaikan juga soleh. Nah, kita ada istilah amal soleh. Kalau kesolehan ini kebaikan yang membawa manfaat pada banyak orang. Membawa, kadang kita menyebutnya maslahat. Maslahat itu dari kata-kata soleh. Makanya istilahnya amal soleh. Perbuatan yang membawa maslahat. Ada lagi kebaikan yang namanya toyib. Toyib itu kebaikan, tapi kebaikan pada benda, pada sesuatu. Misalnya makanan itu halalan toyiban. Itu toyib, jadi baiknya sesuatu itu namanya toyib. Nah,
Birrun itu semuanya. Semua jenis kebenaran ini masuk kategori birrun. Maka orang haji tidak disebut setelah makbul hajinya, haji yang soleh atau haji yang hasan atau haji yang toyib atau haji yang ma'ruf, enggak, tapi haji yang bir, mabrur, berarti mendapatkan semua kebaikan. Nah, ini mungkin penting bagi kita kalau ada yang bertanya apa sih maksudnya haji mabrur itu. Berarti orang yang sukses berhaji, dia mendapatkan kemabruran, berarti dia mendapatkan segala bentuk kebaikan. Makanya ada yang nanti merumuskan, ya buktinya orang mabrur itu setelah haji kebaikannya semakin bertambah berlipat-lipat. Nanti sedikit dijelaskan oleh Imam Ghazali di belakang dari bab ini. Baik, setelah membicarakan keutamaan haji, nanti di Ihya itu dijelaskan keutamaan Makkah. Ini juga Bapak Ibu sudah sering mendengar. Saya bawakan dua. Yang pertama dari hadis, yang kedua dari asar. Dari hadis itu, ini saya angkat hadis ini karena ini unik. Jadi ada sabda Rasulullah bahwa Allah telah berjanji tentang rumah ini setiap tahunnya akan berhaji kepadanya 600.000 orang. Apabila kurang, niscaya dicukupkan oleh Allah dari para malaikat. Ini ada di Ihya. Saya bawa malam hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa dapat wawasan baru, karena hari ini kan Arab Saudi kabarnya membatasi orang haji itu hanya 60.000 tahun ini. Nah, padahal ada hadis seperti ini, padahal janjinya Allah minimal setiap tahun akan ada 600.000 orang yang haji. Berarti kalau mengikuti hadis ini, nanti musim haji tahun ini kalau yang haji hanya 60.000, sisanya yang 540.000 adalah para malaikat. Ini janjinya Allah. Seperti yang ada dalam kitab Ihya. Jadi jangan dibayangkan, wah Mekah sepi nanti. Malah Mekah hari ini luar biasa. Berarti banyak para malaikat nanti yang mengikuti haji. Ini ada di kitab Ihya. Nah, dari asar ini ada riwayat bahwa Allah itu setiap malam melihat kepada penduduk bumi, yang pertama dilihat adalah penduduk tanah haram, berarti penduduk Mekah. Orang Mekah yang dilihat pertama adalah yang ada di Masjidil Haram. Nah, barang siapa yang sedang tawaf diampuni dosanya, barang siapa yang sedang sholat diampuni dosanya, barang siapa yang sedang berdiri saja menghadap Ka'bah juga diampuni dosanya. Nanti mungkin Bapak Ibu masih ada kesempatan haji lagi atau umroh, diingat-ingat asar ini. Berarti ya kalau bisa kita menjalankan sholat malam di Masjidil Haram. Karena di situ ada waktu mustajab, disitulah Allah, kalau kan ada hadis itu, Allah setiap malam sepertiga malam terakhir turun ke langit bumi. Nah, langit dunia. Nah, itu yang kalau menurut asar ini yang dilihat pertama adalah daerah Mekah, kemudian yang ada di Masjidil Haram, kemudian yang sedang tawaf, sedang sholat, atau sedang menghadap Ka'bah. Yang nanti diampuni dosa-dosanya. Nah, ini di antara keutamaan Mekah. Panjang sekali uraiannya. Insya Allah kita semua sudah yakin betapa mulia, betapa utamanya tanah haram Makkah itu. Nah, saya cuplikkan sedikit. Ini unik. Imam Ghazali ini di kitab Ihya menyatakan bahwa tidak utama kita terus-menerus tinggal di Mekah. Kata Imam Ghazali, enggak. Kita ada baiknya lebih utama, ya setelah haji, setelah umroh kita pulang ke rumah. Tidak di situ terus. Alasannya apa?
Ini di luar yang memang sedang tinggal di sana atau belajar di sana atau memang rumahnya di sana. Jadi kayak kita yang orang jauh, kata Imam Ghazali, pulang saja jangan di Mekah terus. Mengapa? Yang pertama, dikhawatirkan kalau terlalu lama di sana, kehilangan rasa, matinya hati atau bimbang. Orang itu kan kalau akrab, dekat, terus, lama-lama enggak getarnya enggak muncul lagi. Yang mungkin Bapak Ibu yang merasakan yang sangat sering ke Mekah dibandingkan yang baru pertama kali ke Mekah, itu mungkin getaran batinnya beda. Waktu kita pertama kali melihat Ka'bah itu kan rasanya debaran hati ini luar biasa. Mungkin banyak di antara kita yang sampai menangis. Nah, ini dikhawatirkan kalau terus di sana tidak ada rasanya sudah. Mungkin bahkan muncul kebimbangan-kebimbangan, malah wong cuma Ka'bah kayak gini aja bisa jadi begitu. Maka kata Imam Ghazali, tidak disarankan kita di sana terus. Wah, enak ya kalau di Mekah terus bisa bolak-balik umroh, bisa bolak-balik melihat Ka'bah. Orang yang tinggal di Mekah mungkin tidak serindu kita pada Ka'bah, pada Mekah. Mungkin bagi mereka sudah sangat biasa itu. Nah, dikhawatirkan itu. Maka justru menurut Imam Ghazali, ya sudah habis umrah, habis haji, ya pulang saja. Tidak harus berlama-lama di sana. Alasan yang kedua, justru dengan berpisah itu ada kerinduan untuk kembali ke sana. Jadi mungkin Bapak Ibu hari-hari ini kan kita sudah mungkin 2 tahunan lebih ini di antara kita tidak di sana karena ditutup, karena virus ini kan rindunya luar biasa. Ya kalau yang di sana tidak ada kerinduan itu. Maka kata Imam Ghazali, rindu pada sesuatu yang sangat mulia, sangat baik, ini kan utama. Maka untuk biar kerinduan ini hidup terus, ya kita memang jangan di sana terus. Ya kalau tiap hari ketemu, ya tidak mungkin rindu. Dan yang ketiga, khawatirnya wong kita ini manusia. Sering melakukan kesalahan, sering khilaf, sering alfa. Lama-lama di sana mungkin kita tidak sadar, jangan-jangan kita melakukan salah atau dosa di sana. Kalau di Ihya nanti dijelaskan panjang, sebagaimana amal baik itu dilipat gandakan, kejelekan kita di sana juga dosanya berlipat ganda, karena kita mengotori tanah suci. Nah, jadi ini selain menjelaskan keutamaan Mekah, Imam Ghazali juga menjelaskan keutamaan untuk kita tidak terus-menerus di sana. Ya kita pulang, rindu, datang lagi, pulang lagi, rindu, datang lagi. Biar rasa itu masih ada. Ini strategi kalau menurut Imam Ghazali. Baik, terus setelah Mekah, Madinah. Kalau yang Madinah ini juga insya Allah Bapak Ibu sudah paham semua ya. Keutamaan Madinah di situ misalnya saya cuplikkan hadis sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidil haram. Sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Ini kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Yang di bawah Masjid Nabawi adalah Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa 500. Jadi ada hadisnya itu Masjidil Aqsa 500 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat, kalau Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat lebih baik dari sholat di masjid biasa. Makanya itu di bawahnya ada hadis la tusyaddur rihalu illa fi salasati masajid al masjidil harami wa masjidi hadza wa masjidil aqsa. Jadi jangan kamu ikat kendaraanmu kecuali di 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, masjidku ini, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah ini Bapak Ibu mungkin kebetulan punya kelebihan harta, ingin jalan-jalan, kalau memang cukup, jalan-jalanlah ketiga masjid ini. Ini la tusyaddur rihal. Jadi kendaraan kita tolong
kita hentikan, kita ikatkan di 3 masjid ini. Sebelum mungkin jalan-jalan ke tempat yang lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini makanya ketika kemarin rame-rame perang Israel Palestina itu ya tetap Masjidil Aqsa itu tempat suci kita. Jadi ya kalau memang ada yang ingin merusak, menghancurkan atau menguasai, ya tentunya kita harus mempertahankan. Nah, karena dia salah satu tempat suci. Bahkan kalau Masjidil Aqsa itu ya tempat sucinya 3 agama. Baik, saya lanjutkan. Wa ma wajada sa'atan walam yafid ilayya faqad jafani. Barang siapa yang punya kelonggaran, baik kelonggaran waktu, kelonggaran biaya, kelonggaran tenaga, walam yafid ilayya, dan sama sekali tidak berkehendak untuk datang padaku. Datang padaku itu berarti ya, kalau kita haji atau umroh berkunjung pada makam Rasulullah. Fakot jafani, maka sungguh sebenarnya dia sedang membenciku. Karena kalau orang cinta itu ya kalau ada waktu, ada biaya, ada tenaga, pasti mikirnya mendatangi yang dicintai. Nah, yang kita cintai Rasulullah berarti harusnya kalau ada saatan kita hadir pada beliau, mengunjungi beliau. Makanya ini sabdanya Nabi, fakot jafani. Kalau memang tidak sama sekali tidak terbersit di pikirannya untuk mengunjungi beliau, mungkin dia memang membenciku. Man ja'ali za'iron la yahummuhu illa ziyaroti kana haqqon ala Allahi. Barang siapa yang hadir berziarah padaku dan tidak berpikir apa-apa, tidak punya pamrih apapun selain ingin mengunjungiku, karena haqqon ala Allahi subhanahu, maka haklah, berhaklah sesuai dengan keinginannya Allah, aku akan memberikan syafaat. Aku lalahu syafi'an. Jadi kalau kita mengunjungi Rasulullah, niatnya memang hanya untuk ziarah pada Rasulullah, nggak ada niat macam-macam di luar itu, insya Allah dia nanti berhak mendapat syafaat dari Rasulullah. Ini keutamaan Madinah. Nah, saya singgung sedikit. Ini fikih sebenarnya mungkin hari ini banyak problem ini karena kita tidak bisa ke sana dengan alasan tidak mampu ya. Karena memang kemampuan itu dilihat kalau menurut Imam Ghazali dari 3 hal. Yang pertama kesehatan, yang kedua jalannya aman, baik dari bencana alam maupun kalau ada perang, khawatir dicegat musuh. Berarti ini namanya tidak aman. Hari ini ada virus corona, ya berarti termasuk tidak aman jalannya. Jadi khawatirnya ketularan, ya berarti tidak aman. Misalnya ada perang kok, misalnya Israel Palestina perang sampai merembet ke Arab Saudi, berarti ada musuh. Nah itu juga tidak haji, tidak masalah, berarti jalannya tidak aman. Ini kemampuan itu dilihat dari 3 ini, sehat, aman, dan ada biaya. Biaya pulang pergi, biaya orang yang kita tanggung, termasuk seandainya kita sudah tidak mampu ke sana sendiri, mungkin karena sakit, mungkin karena sudah sangat berumur, boleh juga termasuk biaya bayari orang untuk menjalankan haji untuk dirinya. Ini juga disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Jadi ini 3 syaratnya. Nanti saya tidak tahu hari ini ketika kita kemudian diputuskan tidak berhaji, saya belum membaca keputusan Kemenak itu, tapi kelihatannya memang alasan-alasannya berhubungan dengan ini. Keamanan, kemudian termasuk juga kesehatan karena ini pandemi dan lain-lain jadi pertimbangan, termasuk juga pengelolaan pengurusannya mungkin antara lain terlalu mepet waktunya sehingga pemerintah tidak berani menanggung dan lain sebagainya. Itu nanti urusan politiknya monggo. Maka hari ini kita belajar hikmahnya.
Baik, kita mulai sekarang. Sebelum ke Asror, itu ada pembahasan dari Imam Ghazali tentang adab batinnya orang haji. Selama kalau tadi yang mampu dan lain-lain itu kan adab lahirnya. Bapak Ibu mestinya sudah hafal kalau yang lahir. Nah ini yang batin. Ada beberapa adab batin yang disebut oleh Imam Ghazali. Yang pertama adalah kehalalan harta. Jangan sampai kita haji dengan harta yang tidak halal. Mungkin harta korupsi, harta mendolimi orang, dan lain sebagainya. Nanti tidak ada artinya haji kita. Kemudian yang kedua, terbebas dari urusan duniawi yang membingungkan hati atau mengacaukan niat. Tolong sebelum berangkat haji atau umroh, bereskan dulu segala yang membebani pikiran. Tuntaskan dulu, biar apa? Biar bisa fokus, biar niatnya bisa mantap. Mungkin urusan kantor kah, mungkin urusan rumah kah, urusan tetangga kah. Kalau bisa dibereskan dulu. Biar hajinya tenang, tidak kepikiran saat di sana. Nah, ini karena kadang-kadang kita raganya ada di Mekah, tapi pikirannya ada di Indonesia. Apalagi sekarang ada HP. Apalagi sekarang bisa online seperti ini. Ini saya membayangkan nanti yang punya kantor nanti rapatnya online sambil di Mekah sana rapat sambil di sana. Oh, nanti ngantornya dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Akhirnya fokusnya sudah tidak pada ibadahnya. Tidak bebas dari urusan duniawi. Niatnya kacau, tidak karu-karuan. Maka kalau bisa ya kita bebas dari duniawi. Ini adab batinnya. Kemudian memperhatikan ketika kita membelanjakan harta. Yo jangan pelit, tapi juga jangan royal. Hematlah, kata Imam Ghazali. Kalau mau sedekah-sedekah, ya sedekahlah. Biar tidak kikir, tapi juga jangan tidak ukuran. Malah menyusahkan diri sendiri. Banyak membeli orang, kita sendiri akhirnya kehabisan. Nah, ini adab ketiga. Adab keempat, rofas, fusuk, jidal. Nah, ini Bapak Ibu mestinya sudah ngerti. Rofas itu ngomong-ngomong yang kotor. Kalau fusuk itu ngomong yang dilarang oleh agama. Kalau jidal itu debat. Ini saya tidak tahu. Kalau kita itu kan mudah sekali jatuh pada debat. Mungkin lagi umroh atau haji ngobrol sama temennya. Yang satu mendukung pro sana, yang satu mendukung pro sini. Akhirnya di depan Masjidil Haram gegeran. Bahas politik lah, bahas ini, bahas itu. Jidal. Mungkin tidak sadar, tapi sebenarnya itu sesuatu yang dilarang. Jadi semoga nanti waktu kita bisa umroh, bisa kembali ke sana lagi, bisa menghati-hati ini. Tidak ngomong rofas. Rofas itu ngomong kotor, maki-maki, misuh-misuh, rofas. Fusuk itu ngomong yang dilarang agama, menghibah, memfitnah, itu fusuk. Dan jidal. Jidal itu ya berdebat, mencari, bertarung, saling mengalahkan, mencari dirinya yang paling benar. Nah ini ditinggalkan adab batinnya haji. Tiga ini semoga tidak kita munculkan saat kita ada di tanah haram. Kemudian ada lagi adab kata Imam Ghazali, ya, kalau memang masih kuat jalan kaki. Ya kalau tidak menggunakan kendaraan tapi yang tidak menyakiti kendaraan itu. Kalau zaman dulu kendaraan itu kan binatang, bisa onta, yang jauh bisa pakai kuda, tapi diusahakan tidak menyakiti binatangnya dan tidak untuk pamer. Ada zaman dulu itu misalnya pakai onta yang jenis apa, kemudian diberi hiasan-hiasannya orang kaya sehingga apa. Mungkin kalau hari ini ya pakai VVIP yang apa, yang lain berangkat ke tempatnya jumroh jalan kaki karena kita mungkin orang terhormat, kemudian jalannya pakai mobil yang VVIP misalnya. Itu dengan konotasi kesombongan atau pamer. Nah, itu berarti tidak ada adab batinnya. Kalau memang kuat jalan kaki, jalan kaki. Kalau tidak kuat ya dengan kendaraan.
dan tanpa ada niat untuk pamer karena memang nggak kuat. Kemudian tidak apa kalau bahasanya di Ihya itu tidak menolak kalau kita kelihatan buruk, kusut, berdebu, kelihatan kumel, kelihatan ya enggak apa-apa, pokoknya enggak apa-apa lah kelihatan seperti itu. Jadi karena kita saat haji tidak boleh sombong, tidak boleh terikat oleh kebendaan. Jadi jangan mengeluh kalau tampak, wah saya kok kumel sekali ya, saya rambutnya kok kusut ya, saya kok itu haji ya enggak masalah, enggak usah mempermasalahkan itu, enggak apa-apa. Jadi nanti ada maknanya semua itu di belakang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kemudian lakukan sebanyak mungkin aktivitas untuk takarrub, mendekat pada Allah. Misalnya nambah-nambah amal baik termasuk nambah menyembelih kurban meskipun tidak wajib. Saya lengkap kok Pak, hajinya tidak ada bayar damnya sama sekali. Tidak apa-apa kalau masih tetap ingin nambah, saya ingin kurban juga, tidak masalah. Nah, meskipun tidak wajib bagi kita, ini dalam rangka takarrub. Kemudian murah hati. Di murah hati dan rela hati. Murah hati itu ya kalau kita sedang punya uang, jangan pelit. Mungkin ada misalnya tukang bersih-bersih yang dikit-dikit kita sangoni, tidak masalah. Dalam rangka kemurahan hati. Rela hati ini maksudnya Imam Ghazali, beliau sering melihat orang yang sedang haji itu ada yang bekalnya hilang, uangnya hilang, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu juga sering menemui. Jadi tiba-tiba tasnya hilang. Itu rumusnya adalah rela hati. Jadi itu di antara ujian kita di sana itu. Biar saja kita rugi, kita hilang. Karena di antara pendidikan yang diberikan oleh Allah saat haji itu ya termasuk melatih kerelaan hati kita untuk tidak terikat dengan dunia. Maka kita diuji seperti itu. Kalau pas kita kehilangan ya berarti Allah mendidik kita langsung. Kalau pas kita tidak hilang, ini Allah mendidik kita, ayo ini hartanya di tanganmu, kamu mau berbagi tidak dengan yang lain. Melatih kita untuk murah hati. Jadi yang masih kita pegang, kita dilatih murah hati, yang sudah lepas dari tangan, kita dilatih rela hati. Ini dua-duanya pendidikan jiwa saat kita berhaji. Baik, nah kita mulai sekarang asrornya. Ini rahasia-rahasia di balik semua aktivitas haji. Awali dari niat. Jadi semua muslim harus berniat haji. Nah, meskipun ada yang tidak bisa segera karena terkendala kemampuan tadi. Jadi marilah kalau mengikuti kalimatnya Imam Ghazali, semuanya berniat untuk berkunjung ke Baitullah dengan niat yang baik lillahi ta'ala. Bukan niat ingin dipuji orang, bukan niat mencari popularitas, bukan niat malu sama tetangganya kalau tidak naik haji. Dan pokoknya niatnya semuanya lillahi ta'ala. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan niatlah pula untuk siap berpisah dengan keluarga, dengan tanah air, siap meninggalkan segala kesenangan hawa nafsu untuk menuju Baitullah dan memenuhi panggilannya. Jadi meskipun mungkin kita masih nabung, masih nyicil, niatnya sudah dikuati. Makanya istilahnya azam. Azam itu niat yang sangat kuat. Pokoknya saya akan haji, saya akan umroh untuk memenuhi panggilannya. Bukan karena popularitas, bukan karena ingin dipuji, bukan karena tetangga. Dan aku siap berpisah dengan keluarga, dengan tanah air. Siap meninggalkan segala jenis kesenangan saat ini demi memenuhi panggilan. Jadi inilah asrornya niat. Jadi dalam niat ini kita dilatih untuk ikhlas. Semuanya demi Allah, demi memenuhi panggilannya Allah.
bukan karena pamrih apapun, dan bukan karena keterikatan kita dengan yang selain Allah. Kita siap berpisah dengan apapun yang selain Allah, dan kita tidak punya pamrih selain untuk memenuhi panggilannya. Jadi inilah asrornya niat yang pertama. Jadi semua saja ini, meskipun kita sudah pernah haji atau yang belum pernah haji dan seterusnya, tetap niat. Kalau memang ada waktu, kesempatan, tenaga, biaya, aman segalanya, dan mungkin serta bisa, nawaitu saya akan ke sana, ke Baitullah. Ini asrornya niat. Yang kedua, asrornya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi, talbiyah itu maknanya adalah menyambut panggilannya Allah. Imam Ghazali mengingatkan kita, setiap kali kita membaca talbiyah, di situ harus ada harapan dan ketakutan. Khauf dan roja. Khauf adalah kita berharap, ya Allah, terimalah sambutanku ini. Dan kita takut jangan-jangan talbiyahku ini ditolak. Tidak. Kalimatnya di Imam Ghazali di Ihya itu, jangan sampai kita talbiyah, kemudian Allah menjawab, tidak ada gunanya talbiyah. Mengapa sih kok Allah sampai menolak talbiyah? Kata Imam Ghazali, karena harusnya talbiyah itu tajarrud. Tajarrud itu kalau dalam tasawuf, ketika seseorang melepaskan segala hal yang negatif, yang zalim, yang maksiat, nafsu yang sesat, dan lain sebagainya. Ini namanya tajarrud. Jadi ketika orang sedang bertalbiyah, berarti saat itu juga dia harus niat semua kejelekan yang selama ini saya lakukan harus saya tinggal. Aku siap meninggalkan semua kezaliman, semua kemaksiatan. Kalau tanpa niat ini, jadi, wah, aku niat misalnya tidak akan korupsi lagi, tidak akan menyusahkan orang lagi. Tapi kalau tidak berani janji seperti ini, aku tahu aku ini dosa karena ada korupsinya sedikit-sedikit, tapi kalau tidak korupsi ya gimana nanti? Ini berarti tidak berani ninggal maksiatnya. Kalau tidak berani ninggal maksiatnya, berarti kita tidak berani tajarrud. Yang tidak berani tajarrud, apa gunanya talbiyah, kata Imam Ghazali. Karena talbiyah itu adalah ikrar bahwa ya Allah, semua aku tinggal untuk memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau sudah berani ikrar labbaik Allahumma labbaik, berarti harusnya berani meninggalkan semua yang membuat kita jauh dari Allah. Karena kita sedang menuju Allah. Tidak mungkin kita menyatakan, ya Allah, aku hadir memenuhi panggilanmu, tapi sambil membawa maksiat, sambil membawa kezaliman, sambil membawa dosa yang tidak berani kita lepaskan dengan berbagai alasan. Kata Imam Ghazali, lah terus apa yang engkau tuju? Kalimatmu tidak ada maknanya. Talbiyahnya akhirnya hanya di mulut saja. Nah, mari kita talbiyah yang sebenarnya. Talbiyah yang sebenarnya itu yang bermakna tajarrud tadi. Berjanji melepaskan diri dari semua perkara kezaliman dan kemaksiatan. Melepaskan diri dari semua yang menghalangi kedekatan kita dari Allah. Nah, itulah rahasianya talbiyah. Kalau dalam haji ini kan ya bisa ratusan, mungkin yang aktif membaca bisa ribuan kali sepanjang masa haji dan umroh. Nah, rahasianya di situ. Jangan sampai kita sudah capek ratusan kali membaca talbiyah, jawabannya Allah, tidak ada gunanya talbiyahmu, tidak akan ada kebahagiaan bagimu. Karena talbiyahmu palsu. Mengapa talbiyahmu palsu? Karena engkau tidak mau melepaskan hal-hal
yang menghalangi kedekatanmu dengan aku. Nah, itulah rahasia di balik talbiyah. Kemudian memahami rahasia di balik bekal. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada kalimat fatazawwadu bagi yang ingin berhaji, itu kan di Ashhurum Ma'lumat, belakangnya ayat itu fatazawwadu. Maka bersiap-siaplah, siapkanlah bekal. Fa inna khairu zadi taqwa. Meskipun di belakangnya ada sesungguhnya bekal yang terbaik itu takwa. Nah, bekal ini ya secara materi ya seperti kalau kita ingin menjadi musafir. Cuma di balik itu ada makna. Mengapa sih Al-Quran menegaskan tentang bekal ini? Karena di balik bekal itu ada rahasia. Bekal yang harus kita bawa saat haji ini ibaratnya amal yang harus kita bawa saat kita nanti melakukan perjalanan di akhir. Jadi, perjalanan haji ini semacam miniatur perjalanan kita di akhirat. Nah, bekal haji berarti ibarat dari amal yang kita lakukan sebagai bekal kita nanti di akhirat. Bahkan kalau kita mau merenung, kata Imam Ghazali, perbekalan haji itu seandainya kurang misalnya, atau sampai di tengah jalan kok hilang, dicuri orang, itu masih mudah mengatasinya. Mungkin ada orang lain yang bisa membantu. Tetapi kalau amal di dunia ini, begitu kita masuk perjalanan akhirat, kok ternyata kurang, itu sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Jadi karena kisah kita di dunia ini selesai. Jadi pelajaran apa, asror apa dari perintah kita menyiapkan bekal, sebenarnya kita diminta untuk belajar bahwa sebagaimana kalau kita haji, kita butuh bekal. Besok kita di akhirat juga kita butuh bekal amal. Kalau haji ini lebih mudah, kalau bekal kita ternyata kurang, kita bisa dibantu orang lain. Tapi nanti di akhirat tidak sesederhana itu, karena kalau kita kurang, selesai sudah, nasib kita tidak tertolong lagi. Jadi saat kita menyiapkan bekal untuk haji, mari sambil mengingat-ingat apakah amal yang kita siapkan untuk perjalanan akhirat sudah cukup atau belum. Nah, ini logika dari asror dari bekal. Terus kita lanjutkan. Nah, sekarang rahasia dari kendaraan. Ini kita kan pakai kendaraan ke sana, apalagi kita yang di Indonesia, sangat jauh. Nah, ada rahasia apa di balik kendaraan? Kendaraan ini kan sesuatu yang kita pergunakan untuk menempuh perjalanan. Nah, ini kalau diibaratkan sebenarnya kendaraan yang kita pakai untuk haji itu seperti jasad kita ini, tubuh kita ini yang hari ini kita pakai sebagai kendaraan untuk menuju Allah, menuju akhirat. Makanya kita ini ya sholat, ya zakat, ya puasa. Ini kan sebenarnya kita mengendarai tubuh kita untuk menuju Allah. Jadi dalam puasa tubuhnya kita kendarai dengan cara tidak diberi makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Saat kita sholat ya kita kendarai untuk rukuk, untuk sujud, untuk iktidal. Semuanya kan ini amal untuk mendekat pada Allah. Jadi kendaraannya tubuh kita. Jadi saat kita mengendarai kendaraan, mungkin kalau di Indonesia saat kita naik pesawat menuju Mekah, sambil kita muhasabah, apakah diri ini sudah menjadi kendaraan yang baik untuk menuju Allah. Apakah sudah kita manfaatkan anugerah Allah berupa kesehatan jasmani, kesehatan rohani ini untuk mendekat pada Allah. Atau jangan-jangan malah kita kendarai untuk menjauh dari Allah.
Harusnya perjalanan pesawat ke Mekah malah kita berjalan ke arah sebaliknya. Harusnya badan kita ini kita pakai untuk amal baik, amal soleh yang mendekatkan diri pada Allah, malah kita pakai untuk menjauhkan diri dari Allah. Nah, ini diingatkan oleh Imam Ghazali. Jadi, amal perbuatan kita haji itu sejak menyiapkan bekal itu sudah ada maknanya. Isinya adalah makna-makna muhasabah, mengingatkan kita untuk sadar hakikat hidup kita sampai pada tubuh kita ini, diri kita ini yang sebenarnya adalah kendaraan yang diberikan oleh Allah untuk menujunya, untuk sampai padanya. Terus pakaian ikhram. Nah, kalau ini kelihatan dari bentuknya. Pakaian ikhram itu kan kain putih, polos, nggak ada jahitannya. Kalau Bapak Ibu mencermati, ini persis seperti kain kafan kita. Cara memakainya juga mirip-mirip, cuma dililitkan saja. Nah, setiap kali Bapak, Ibu, teman-teman nanti umroh kemudian berganti pakaian ikhram, semoga kita sadar bahwa nanti di akhir hidup kita juga akan memakai pakaian yang sama. Sadar pada kematian. Jadi, setiap kali pakai baju ikhram, kita sadar bahwa akhir hidupku ini nanti ya seperti ini. Hanya dibungkus oleh kain putih yang polos, nggak ada jahitannya, cuma dililitkan saja. Jadi, kain ikhram mengajarkan kita kesadaran tentang kematian. Kesadaran untuk selalu ingat bahwa akhir hidup kita ini mati. Nah, semoga nanti kalau kita umroh lagi apa haji bisa ingat filosofi ini. Ini filosofi tentang kematian. Saat kita memakai kain ini berarti kita diingatkan bahwa besok di akhir hidup ketika kita meninggal, ya hanya ini yang kita pakai. Kita tidak sempat berhias, tidak boleh macam-macam, hanya itu saja yang nempel di tubuh kita. Itulah filosofinya pakaian ikhram. Nah, kemudian rahasia selanjutnya berangkat haji. Berangkat haji ini filosofinya apa? Mari kita ingat, begitu kita berangkat haji, ini seperti saat kita meninggal. Maksudnya apa? Kita harus mau rela berpisah dengan sanak keluarga, orang-orang yang kita cintai, harta kita, jabatan kita, semuanya kita tinggal. Jadi, ini iktibar, kata Imam Ghazali, ketika ajal menjemput kita. Harusnya saat itu yang jadi pikiran kita, apakah kita diterima oleh Allah apa tidak. Jadi, begitu kita berangkat haji, naik kendaraan, mari kita hadirkan rasa ini bahwa sebagaimana sekarang kita berangkat meninggalkan semuanya, besok waktu kita meninggal juga akan meninggalkan semuanya. Yang itu tidak ada titik kembali lagi selain apakah kita diterima oleh Allah apa tidak. Al-wusul wal qabul. Nah, jadi wusul itu sampai, qabul itu diterima. Jadi, apakah amalku cukup sehingga diterima oleh Allah atau ditolak. Jadi pelajaran berangkat haji adalah pelajaran ketika ajal menjemput kita dan kita tinggalkan semuanya. Makanya tadi adabnya orang haji, tidak usah mikir lagi urusan duniawi. Jabatan, pangkat, tidak usah dipikir lagi, tidak usah sibuk dengan itu. Karena ini pelajaran tentang ajal. Sebagaimana saat kita ajal menjemput, itu kan tidak sibuk lagi dengan mikir macam-macam. Nah, ini asrornya berangkat. Nah, sekarang rahasianya mikot. Mikot itu kan ketika kita memulai berikhram. Nah,
orang saat memasuki mikot ini seperti kita masuk alam barzah, alam kubur. Ini batas antara dunia dan akhirat. Ini ilustrasinya kalau versinya Imam Ghazali, sebelum mikot itu masih dunia, begitu kita memasuki mikot, berikram masuk tanah haram, saat itulah dimulai alam akhirat. Jadi ini maka mental kita harus serius. Ini seperti prosesi kita masuk alam barzah, alam akhirat. Mungkin banyak ujian juga. Kalau di Ihya itu disebut masih ada binatang buas, masih ada penyamun. Itu posisikan saja penyamun, binatang buas itu seperti siksa kubur. Ujiannya macam-macam. Memang di alam barzah itu. Nah, itu rahasia ketika kita masuk mikot. Ini seperti memulai alam barzah. Nah, masuk Mekah. Nah, masuk Mekah ini berarti kita sudah mulai menuju ke hadiratnya Tuhan. Ini sudah masuk alam akhirat. Memasuki Mekah ini memasuki wilayah kesucian. Di sini kita, kalau menurut Imam Ghazali, ada takutnya, ada berharapnya, ada khauf, ada roja. Berharap apa? Semoga Allah memberi kemurahan, memberi kemudahan. Kemudian ada takutnya, takut aku ini tidak pantas masuk Mekah. Takut aku ini hanya mengotori kota suci, tempat suci. Jadi ketika kita masuk Mekah, itu seperti kita sedang ada di jalan menuju Allah dan mengharapkan keselamatan dari Allah. Sehingga kita ini antara harap-harap cemas. Apakah aku ini tidak malah mengotori jalan yang suci ini? Apakah Allah bisa murah memberi kemudahan padaku dan seterusnya. Sehingga kita ketika masuk Mekah tidak sembarangan, tapi hati-hati karena ini sedang masuk ke hadiratnya Allah. Ini pelajaran ketika memasuki Mekah. Nah, selanjutnya asror selanjutnya ini asror saat kita melihat Baitullah. Ini kan momen yang paling mendebarkan bagi yang belum pernah ke sana, itu kan melihat Baitullah. Menurut Imam Ghazali, ketika kita melihat Baitullah, melihat Ka'bah, disitulah momen paling tepat untuk menghadirkan yang punya Baitullah dalam hati. Jadi, momen untuk menghadirkan Allah. Bahkan nanti Imam Ghazali membimbing kita kalau nanti benar kita bisa melihat Baitullah, boleh kita berdoa di situ. Semoga aku tidak hanya melihat rumahnya, tapi nanti di akhirat di surga aku juga bisa melihat Allah, bertemu Allah. Karena kalau di surga itu kan kenikmatan paling tinggi adalah bertemu Allah. Nah, seperti di surat Al-Ghasyiyah itu kan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah mereka bercahaya karena saat mereka dianugerahi melihat Allah. Jadi melihat Ka'bah kita berdoa, ya Allah semoga aku besok di surga juga bisa melihatmu. Sambil juga ada takutnya. Jadi setiap asrul itu ada harapan, ada takutnya. Takutnya apa kalau melihat Ka'bah itu? Di situ kan kita melihat banyak orang beribadah, banyak orang sedang tawaf. Sebagaimana orang haji itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Besok di akhirat pun ada orang yang diterima, ada yang ditolak. Maka kita berdoa semoga kita termasuk yang diterima dan bukan termasuk yang ditolak. Ini saat melihat Baitullah. Kemudian saat tawaf ini semoga kita bisa menghadirkan rasa tidak sekedar badan kita yang memutari Baitullah, tapi juga hati kita yang selalu mengingat Allah.
Orang yang tawaf memutari Ka'bah itu menurut Imam Ghazali mirip dengan para malaikat yang mengelilingi arasnya Allah. Atau para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini langit ke-7 yang di sana ada Nabi Ibrahim. Yang di sana ada model persis seperti Masjidil Haram dan Ka'bah, cuma yang tawaf para malaikat. Tawaf ini seperti orang sholat, kata Imam Ghazali, maka di situ kita harus menghadirkan Allah dengan segala keagungannya, ketakutan, dan harapan, serta cinta kita kepada Allah. Tidak hanya badan kita yang bergerak memutari Baitullah, tapi juga hati kita yang selalu mengingat pemiliknya Baitullah, yaitu Allah. Kemudian mencium Hajar Aswad, atau istilam. Istilam itu kan kita yang tidak bisa mencapai Hajar Aswad, hanya mengangkat tangan sebagai isyarat. Ini sebenarnya bermakna, kalau dalam bahasa mudahnya, ini bermakna baiat. Jadi istilam itu bermakna, ya Allah, aku janji akan menjalankan semua perintahmu dan menjauhi larangan. Jadi setiap kali kita istilam, sambil batin kita berjanji, ya Allah, aku akan menjalankan semua perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ini semacam baiat. Ya, kalau kita sudah beriman, berislam, tidak berani baiat seperti ini, ya perlu diragukan keimanan keislaman kita. Nah, saat mencium Hajar Aswad atau sedang istilam, kita ikrarkan di batin bahwa aku terima Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, dan aku berjanji akan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini asrornya Hajar Aswad. Nah, sekarang rahasianya sa'i apa? Sa'i itu rahasia seperti orang yang, kata Imam Ghazali, yang mondar-mandir di depan halamannya rumah seorang raja. Tujuannya apa mondar-mandir? Menarik kasih sayang dan perhatiannya. Sekaligus menunjukkan kita ini khawatir, apakah dosaku diampuni atau tidak, apakah ibadahku diampuni atau tidak, dan sebagainya. Jadi kita mondar-mandir Safa dan Marwah ini sambil berharap dosa kita diampuni dan sambil khawatir jangan-jangan doaku tidak diampuni, dosaku tidak diampuni. Ini seperti orang yang mondar-mandir. Nanti Imam Ghazali menjelaskan Safa Marwah ini seperti neraca. Jadi Safa itu kayak timbangan amal baik, kalau Marwah ini timbangan amal buruk. Yang ini, hidup kita ini wirawiri di situ, dari amal baik ke amal buruk. Makanya kita khawatir, apakah dosaku diampuni ya oleh Allah? Aku ini banyak dosa. Sehingga itu ragu-ragu, sehingga wirawiri. Ini asrornya sa'i, menunjukkan kesungguhan kita untuk minta ampun, bertobat dengan cara berlari kecil dari Safa ke Marwah bolak-balik. Nah, kalau wukuf ini kuncinya ibadah haji. Wukuf itu bayangkan kita ada di padang mahsyar, yang di sana setiap manusia berkumpul mengikuti nabinya, panutannya masing-masing, mengharapkan syafaat karena merasa dirinya banyak dosa. Nah, berarti apa? Saat wukuf itu kita menghadirkan rasa khawatir, takut, tawakal, sambil berdoa, ya Allah, semoga aku termasuk kelompok orang yang selamat dari siksamu, orang yang menerima rahmat dan kemenangan. Jadi Arafah itu ibarat bagi mahsyar, lapangan luas tempat manusia nanti di situ. Nah, kalau jumroh ini asrornya adalah kita melempar iblis, melempar setan. Ini kisahnya jumroh itu kan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi saat itu Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih Ismail. Setan menggoda keduanya. Menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Nabi Ismail agar tidak melanjutkan membunuh Ismail. Mungkin
Ibrahim dibangkitkan rasa sebagai ayah, Ismail dibangkitkan rasa sebagai anak. Digoda terus-menerus, akhirnya ceritanya Ismail ini jengkel, Nabi Ismail jengkel, kemudian iblis ini dilempar sehingga kena mata kirinya, sehingga ada cerita iblis itu mata kirinya buta. Nah, itu ceritanya begitu. Tapi ini nanti jadi analogi, jadi ibarat dalam melempar jumroh. Jadi ketika kita melempar jumroh itu sebenarnya kita melempari iblis, menghancurkan nafsu, menghancurkan was-was kejelekan dalam batin kita. Sehingga hasilnya adalah kita murni semata-mata akan mematuhi perintah Allah, tidak tergoda oleh apapun. Baik, ini waktunya sudah mepet. Ini terakhir ya, ziarah ke Madinah. Ini kalimatnya panjang, saya ringkes Bapak Ibu. Madinah itu tempat hidupnya Rasulullah. Jadi ketika kita ada di Madinah, mari kita bayangkan kita sedang menapak tilasi kehidupan Rasulullah. Bahkan Imam Ghazali di situ menyatakan tidak ada satu tempat pun yang tidak tersentuh oleh tapak kakinya Rasulullah di Madinah. Maka ketika kita sedang berjalan di Madinah, rasakanlah penghormatan, ketakziman kita kepada Rasulullah yang juga dulu pernah menapakkan kakinya di situ. Bahkan nanti ada ulama besar yaitu Imam Malik. Beliau ini kan tinggalnya di Madinah. Beliau ini ceritanya tidak pernah memakai sandal. Setiap kali dari luar kota, beliau ketika masuk Madinah selalu mencopot sandalnya. Dan di Madinah beliau tidak pernah pakai sandal. Dalam rangka apa? Takzim dan penghormatan pada Rasulullah. Yang bahkan beliau dimakamkan di sana. Nah, ziarah ke Madinah ya selain ketakziman kita, penghormatan kita pada Rasulullah, juga janji kita untuk menaati sunnah dan tuntunannya. Terakhir, ini tandanya haji mabrur menurut Imam Ghazali dalam Ihya itu 3. Orang yang pulang haji semakin zuhud terhadap dunia, semakin gemar akan perbuatan-perbuatan baik keakhiratan, dan yang ketiga, semakin sibuk mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan yang punya rumah, yang memiliki Baitullah, setelah melihat dan berjumpa langsung dengan Baitullah. Jadi cirinya 3, berarti semakin zuhud terhadap dunia, berarti dia tidak tergoda lagi oleh dunia. Semakin senang dengan perbuatan-perbuatan akhirat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan yang ketiga, semakin sibuk mempersiapkan diri untuk nanti berjumpa dengan yang punya rumah, yaitu Allah. Baik Bapak Ibu, ini mohon maaf yang belakang saya agak cepat karena waktunya memang sudah mepet. Itu sedikit Asrorul Hajj dari kitab Ihya Ulumuddin. Monggo mungkin ada 1-2 pertanyaan tentang materi kita malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Faiz. Masya Allah, begitu luas hakikat, makna, dan asror dari haji tadi. Saya tidak akan mengulang satu persatu karena memang waktunya kita agak terbatas. Bagi para jamaah yang tadi saya lihat datang agak belakangan, mungkin bisa nanti dicek lagi di Facebook-nya DNA Production, bisa dilihat di situ, direview dari awal sampai akhir. Semoga bisa dipahami dengan benar tentang asror haji dari kitab Ihya Ulumuddin. Baik, saya persilakan para jamaah untuk langsung bertanya kepada Pak Faiz. Bisa di-on-kan mic-nya untuk langsung bertanya. Ibu Rina, mau tanya duluan? Halo? Ya, mungkin pertanyaan saya adalah kebetulan saya udah berapa kali untuk umroh ya, haji hanya sekali. Memang perasaannya berbeda dari pertama kali datang. Nah, kalau kita
datang lagi, bagaimana sih agar kita punya perasaan seperti yang kita pertama kali datang. Mungkin itu aja Pak Faiz. Baik. Ya. Jadi saya jawab ya Bu Rina. Iya. Untuk membangkitkan lagi perasaan lama seperti waktu kita pertama kali datang, itu yang mudahnya adalah kita nambah ilmu tentang keagungan, kemuliaan, apapun yang berhubungan dengan haji. Jadi, ketika kita hadir pertama, mungkin ngertinya baru sekian puluh persen tentang keutamaan, kemuliaan haji. Nah, ketika kita balik, kangennya mesti ada. Tapi untuk lebih gerengnya nanti ketemu perasaan itu muncul lagi, sebelum kita ke sana nambah lagi pengetahuan, sehingga ketika kita ketemu ada pemahaman yang baru. Ini lebih menggetarkan hati. Misalnya malam hari ini kita belajar banyak macam-macam tadi tentang ritual. Nah, nanti kalau kita ulang lagi, rasanya bisa baru lagi. Wah, ini rasanya mungkin tadi pakai baju ikhramnya, rasanya ya Allah seperti ini ya nanti kalau meninggal. Ini hasil dari kita nambah ilmu tadi. Misalnya taslim yang ke Hajar Aswad, misalnya istilam, nah, itu sekarang kita ngerti di situ ada rahasia. Wah, ini semacam baiat, berjanji pada Allah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, ini rasanya berbeda lagi. Jadi dari mana rasa itu tetap kuat, tetap muncul, ya menurut saya rahasianya antara lain kita tidak berhenti mencari ilmu, nambah wawasan. Ini strategi pertama. Kemudian strategi kedua adalah kalau bahasanya para sufi itu melembutkan hati. Melembutkan hati itu menghindarkan diri dari hal-hal yang mengeraskan hati. Jadi hal yang mengeraskan hati itu macam-macam. Mungkin keduniaan, mungkin ambisi, mungkin pokoknya yang keras-keras ini, yang membuat hati kita ini tidak lembut. Semakin keras hati kita, semakin susah disentuh. Mengapa dulu kita sangat tersentuh, sekarang kok tidak tersentuh lagi? Alasannya bisa karena sekarang hati kita ini lebih keras dibandingkan dulu. Mengapa lebih keras? Karena mungkin kita isi dengan hal-hal yang mengeraskan. Dosa itu mengeraskan hati. Kemudian hal-hal yang tidak manusiawi itu mengeraskan hati, marah-marah itu mengeraskan hati. Banyak yang seperti ini sehingga akhirnya ketemu yang baik-baik tidak tergetar lagi. Nah, ini rahasia kedua. Maka mari kita jaga kelembutan hati kita. Dengan cara apa? Semua kebencian kita keluarkan. Kita tidak membiasakan diri melanggar perintahnya Allah secara sengaja. Kemudian kita amal baik yang wajib-wajib kita tambahi sebanyak mungkin dengan yang sunnah-sunnah. Insya Allah nanti ini batin kita akan tetap lembut dan tetap sangat kangen kepada Ka'bah, kepada tanah haram. Sehingga kalau ke sana itu seperti kekasih yang dikangeni lama. Sehingga ingin sekali ketemu lagi. Itu rahasia yang kedua itu. Jadi monggo nanti dicari yang dua-duanya kita hidupkan terus, nambah ilmu, nambah wawasan terus. Kalau kita membaca itu yang kemarin rasanya sudah tahu, ternyata ketika dibaca lagi, dijelaskan lagi, ada yang baru lagi. Ini akan membantu kita untuk semakin takjub dengan Allah, dengan Baitullah, dengan Rasulullah, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kuncinya ada di dua itu. Nambah ilmunya dan menjaga lembut hatinya. Ya. Ya, Ya, makasih. Ya, memang ini saya rasakan ya, kalau orang yang lama sekali tinggal di sana, bahkan orang-orang kita kan banyak juga yang tinggal di Mekah ya. Suatu saat saya pernah waktu itu tawaf, ditolong orang untuk mencium Hajar Aswad gitu. Saya kira tolongnya tulus gitu ya, begitu ditolong orang Indonesia gitu. Begitu setelah selesai ditolong, saya dimintain duit. Iya. Bahkan ada juga yang copet gitu ya, orang Indonesia di sana. Nah itu
Ya mungkin itu yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali ya, ketika kita jangan terus-menerus tinggal di sana karena Ya, jadi nggak ada dikhawatirkan rasanya. hilang itu rasa Rasa kerinduan. rinduan itu. Iya. Baik, ada yang lagi? Silakan, Bu Nurma. Saudara, saya sedikit Mas Saudara. Pak Yudi, silakan. Ustaz, itu kan kalau kita untuk mengetahui haji mabrur kan itu ada 3 ya, tanda-tandanya itu kan relatif ya, karena belum tentu yang nggak punya tanda itu tidak mabrur. Karena menurut saya kan mabrur maupun satu lagi yang husnul khotimah itu hanya Allah lah yang tahu itu kan. Ya. Kita hanya berkira-kira itu. Mungkin begitu kan ya Ustaz ya. Yeah. Nah, itu saya pengen tahu secara detail itu namanya zuhud dunia itu bagaimana? Apakah benar-benar meninggalkan dunia kan? Ya, seorang sufi masih bisa dia sufi tapi dunianya tidak ditinggalkan. Nah, kalau yang detail tadi yang dikatakan zuhud dunia itu seperti apa? Ya, penjelasannya gitu ya Pak Yudi ya. Ya, baik. Ya ini. Silakan Pak. Tadi karena waktunya saya tidak sempat menjelaskan panjang itu yang terakhir ini. Ya. Jadi zuhud itu mudahnya adalah batin kita, hati kita yang tidak terikat oleh dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia. Jadi tidak mungkin kita meninggalkan dunia. Amanah kita hidup di muka bumi ini antara lain yang ngopeni ngurusi dunia. Jadi, namanya menjadi khalifah. Khalifah. Ya, itu kan ngurus. Kalau orang meninggalkan dunia berarti lari dari tanggung jawabnya sebagai khalifatullah fil ardh. Nah, orang zuhud itu orang yang sudah tidak tergoda lagi oleh dunia. Jadi bukan lari dari dunia. Jadi godaan dunia tidak memalingkannya dari Allah. Nah, ini berarti orang yang punya batin zuhud. Jadi orang yang gara-gara dunia kok kemudian meninggalkan Allah, ini berarti tidak zuhud. Demi jabatan kemudian melanggar perintahnya. Demi kekayaan tidak peduli dengan aturannya. Ini berarti tidak punya mental zuhud. Orang zuhud itu yang nomor 1 adalah Allah. Dunia ya dijalani, dicari, dinikmati sebagaimana adanya, tapi tidak membuat dia berpaling atau jauh dari Allah. Dunia bahkan jadi seperti tadi ya, jadi kendaraan untuk menuju Allah. Punya harta banyak, alhamdulillah, tapi dia jadi kendaraan untuk menuju Allah. Dipakai haji, dipakai sedekah, dipakai membantu fakir miskin. Nah, ini kan namanya dunianya jadi kendaraan menuju Allah. Juga menunjukkan orang ini tidak terikat oleh dunianya. Wong kehilangan dunia kan tidak apa-apa, wong disodakokan, diberikan orang. Itu kan menunjukkan batinnya tidak terikat dia oleh dunia. Kehilangan dunia tidak masalah, asal tambah dekat dengan Allah. Ini mentalnya orang zuhud. Jadi lawannya bukan orang yang meninggalkan dunia, tapi zuhud itu hakikatnya adalah orang yang tidak tergoda oleh dunia. Berarti apa? Lawannya adalah orang yang terikat oleh dunia. Terikat oleh dunia itu berarti dunia segalanya bahkan melebihi Allah. Nilai pentingnya. Nah, itu berarti dia tidak zuhud. Jadi itu penjelasannya Pak Yudi. Nah, di antara cirinya orang haji berarti setelah haji dia tidak lagi terikat oleh dunia karena dia sudah ngerti indahnya Allah, agungnya Baitullah, teladan Rasulullah. Akhirnya ternyata dunia tidak terlalu penting. Asal Allah ridho padaku. Mental ini yang dibawa setelah haji. Nah, ini di antara menunjukkan kemabrurannya. Sebenarnya banyak teori-teori, konsep-konsep dari banyak ulama tentang ciri-ciri mabrur. Ya, termasuk yang Imam Ghazali ini. Sebenarnya ya intinya adalah mabrur itu setelah dia berhaji, kebaikan-kebaikannya bertambah. Sederhananya itu. Tidak defisit, setelah haji kok malah tambah pelit, setelah haji kok malah tambah ngamuk. Anak itu ciri-ciri tidak mabrur. Ya, setelah haji meningkat kebaikannya ya. Ukuran meningkat itu kan kelihatan, yang ngalami mesti yang merasa.
atau tetangga-tetangganya yang ngerti. Itu loh, makanya disebut mabrur. Orang ini habis haji tambah baik, tambah lembut hatinya, tambah penyayang, tambah senang sedekah. Itu indikasi mabrur sudah. Jadi sehingga istilahnya mabrur, haji yang baik. Banyak kebaikan. Ya, mungkin ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu, ya Pak Faiz ya. Baik, Bu Nurma, silakan. Ya, Pak Faiz menyimak ya. Masalah haji ini memang masing-masing orang berbeda-beda persepsinya ya. Ya, setiap orang naik haji atau umroh selalu orang bilang ya semoga menjadi haji mabrur. Kayaknya sepertinya udah jargon ya. Nah gini Pak Ustadz, barusan tadi diterangkan yang terakhir saya lihat. Ada juga orang yang punya kemampuan ya naik haji itu berkali-kali. Seperti dia pergi aja ke Jakarta, Depok gitu loh Pak. Itu mabrur apa enggak ya? Lalu kelakuannya juga enggak bertambah, minus ya. Ya ini udah pasti enggak mabrur, udah jelas itu ya. Tapi predikat hajinya itu enggak menghayati. Sementara ada orang yang betul-betul setengah mati mengumpulkan uang ya, mau naik haji. Lalu terkendala. Nah, seperti saat ini udah 2 tahun ini terkendala. Ada cukup juga uangnya udah dikumpulkan, negaranya yang mengendalakannya ya. Nah, gimana ini dosanya yang mabrur mau dicari ini terlibat nggak andilnya negara sehingga 2 tahun ini kita nggak jadi-jadi terus nih tolong juga pandangan Ustadz ya. Kasihan juga ada juga beberapa kenalan-kenalan yang sudah nunggunya bertahun-tahun gitu. Nah sementara yang satu tadi yang paradok yang bolak-balik aja naik haji itu seperti main-main gitu ya. Aku baru sekali udah cukup ya naik haji bagiku sekali aja cukup lah memberi fasilitas kepada orang lain ya. Ya seperti itulah. Ya tolong pencerahannya sedikit. Baik. Jadi yang pertama yang tentang hari ini ya, hari ini memang ada kendala sehingga kita tidak bisa berangkat haji. Ini bagi yang sudah menunggu, sudah harusnya berangkat, tidak harus disesali karena memang ada tadi syarat istitoah. Berarti memang ada ketidakmungkinan untuk berangkat. Dan tidak harus dipaksakan juga, semoga tidak disesali terlalu dalam. Khawatirnya menyesali terlalu dalam itu seolah-olah kita tidak terima dengan situasi yang ditetapkan oleh Allah hari ini. Kalau orang terlalu menggugat situasi itu kan khawatirnya dari sisi tauhidnya juga nanti ada problem. Bahwa mungkin jangan-jangan ini ada permainan ini, permainan itu, monggo lah. Tapi kita membacanya secara sederhana dulu. Bahwa mungkin ada yang aneh-aneh itu urusan mereka. Nah, jadi urusan kita pokoknya berarti secara istitoah ada masalah. Ini untuk yang kita hari ini. Ya memang kasihan, tapi tidak masalah. Bahkan banyak cerita, banyak kisah, ada orang yang tidak jadi haji, tapi justru dia yang mabrur. Sementara banyak orang haji di Mekah, kan ada cerita begitu, malah nggak ada yang mabrur satupun. Kan ada cerita begitu, ada cerita seseorang yang mau naik haji, uangnya terkumpul, tinggal berangkatnya, ternyata ada tetangganya membutuhkan biaya, mendesak. Akhirnya uang ini diberikan untuk tetangganya yang membutuhkan. Nah, ada seorang wali yang saat itu haji juga di Mekah, dalam mimpi merasa bertemu dengan malaikat. Nah, ditanyalah malaikat ini berapa orang yang haji tahun ini, yang ini sekitar 600.000 orang. Dari 600.000 ini kata wali yang bermimpi ini kira-kira berapa yang mabrur? Jawabnya malaikat hanya 1 yang mabrur. Terus wali ini tanya, 1 yang mabrur itu kira-kira orangnya ada di mana? Karena dia ingin tahu, dari 600.000 kok cuma mabrur 1. Orangnya tidak di sini, orangnya di kampungnya. Dia tidak jadi berangkat. Bayangkan 600.000 orang.
Yang mabrur satu, itu pun yang tidak jadi berangkat karena dia kasihan dengan tetangganya yang membutuhkan biaya dan dibagilah kepada tetangganya. Ada cerita seperti itu. Jadi ada banyak jalan untuk memperoleh ridhonya Allah. Jadi kita tidak perlu terlalu menyesali kalau memang situasi-situasi tidak memungkinkan kita menjalankan haji. Nah, tentang yang bolak-balik haji tadi, semoga niatnya lurus. Tadi kalau di Imam Ghazali ada azam. Jadi azam itu memang harus benar-benar ditata. Naik haji bukan karena hanya ingin rekreasi, bukan hanya karena ingin gengsi, bukan hanya karena ingin nama baik, bukan hanya, tapi memang benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar nawaitunya ingin dekat dengan Allah. Kebetulan mungkin beliau punya biaya untuk itu, kebetulan mungkin beliau punya kesempatan untuk itu. Apa nggak lebih baik sodakoh ke tetangga-tetangganya? Mungkin dia sudah sodakoh juga sudah banyak, wong dia uangnya lebih-lebih. Jadi setelah disodakokan banyak, masih sisa, masih bisa naik haji lagi. Pokoknya kita husnudzon saja begitu. Hanya saja ini untuk pelajaran kita, seandainya kita di posisi dia, ya berarti yang pertama kita tata niat kita. Semoga seandainya memang harus wirawiri bolak-balik, ya niatnya memang lillahi ta'ala. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga yang ngurusi menemani teman-teman lewat KBIH, lewat apa. Kalau di Imam Ghazali dijelaskan begini. Jadi termasuk teman-teman yang mengawal yang sedang umroh atau yang sedang haji, nawaitunya adalah bukan karena hajinya yang jadi efek, tapi haji atau umrohnya ini yang jadi tujuan. Jadi saya niat haji dengan jalan menemani saudara-saudara yang sedang berhaji atau saudara-saudara yang sedang umroh. Jadi jangan dibalik, saya menemani saudara-saudara yang umroh, lumayan bisa disambi umroh juga. Nah itu berarti niat umrohnya hanya nyambi, tidak utama, dia tidak dapat apa-apa kalau udah. Jadi niatnya dibalik. Ya Allah, aku ingin bertemu denganmu, aku ingin dekat denganmu, antara lain dengan jalan menemani, bimbing teman-teman yang sedang temani berhaji. Ya, itu niatnya ditata begitu. Pokoknya intinya harus lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi itu ada di Ihya bagian awal yang Asrul Haji itu disebutkan seandainya memang mungkin ada bahkan di antara kita yang dibayari orang, disangoni orang untuk menghajikan. Itu juga nawaitunya juga begitu. Ya Allah, aku ingin dekat denganmu dengan jalan menghajikan orang ini. Bukan aku menghajikan ini dalam rangka untuk dapat uang atau dapat imbalan dan lain sebagainya. Apalagi niatnya yang penting saya dapat imbalan ya Allah. Kalau hajinya untuk dia saja, itu niatnya semoga tidak begitu. Oke, saya kira itu untuk Bu Norman. Terima kasih Ustaz Faiz. Baik, ada yang lain silakan kalau ada yang mau masih bertanya. Meskipun sebenarnya udah waktunya. Pak Faiz, saya ada dua pertanyaan. Pak Rinaldi, silakan. Ada dua pertanyaan Pak Faiz. Butuh pencerahan. Yang pertama adalah kita kan hari ini udah mempelajari semua rukun Islam ya, sekarang yang terakhir dengan haji. Gitu. Mungkin saya pengen dapat pencerahan secara perspektif itu. Ini kan sebenarnya selalu dikatakan sebagai rukun atau sebagai pilar daripada agama Islam gitu. Nah ini apa sih filosofinya gitu kalau kita melihat lagi gitu. Setelah kita pelajari satu persatu rukun Islam ini dari secara filosofis di mata Ghazali bagaimana melihatnya gitu. Yang kedua adalah pertanyaannya sebenarnya terkait dengan ada yang sudah pernah disampaikan oleh Ustaz Faiz di pengajian sebelumnya, yaitu terkait dengan matematika iman ya. Waktu itu disampaikan bahwa iman itu komponennya dua, yaitu syukur dan sabar. Ya. Lalu kemudian puasa itu setengah daripada sabar, sehingga puasa itu berarti seperempat daripada iman gitu. Nah ini kira-kira ininya apa ya, iman dan pada rukun iman ada 6, tapi komponennya di sini dari sisi ini perspektifnya dilihat cuma dari 2, syukur dan sabar gitu. Mungkin itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rinaldi.
Baik, saya jawab Pak Renaldi. Jadi ringkas saja ya, kalau pertanyaan pertama itu sebenarnya jawabannya panjang. Rahasia dari ibadah-ibadah, asrorul ibadah mulai dari sholat sampai hari ini haji. Tapi secara umum asrornya itu nanti ada 3 rahasianya. Yang pertama adalah to'ah atau ketaatan. Jadi ibadah itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Itu rahasia pertama. Bahwa kita beriman, oke, itu ikrar dalam hati. Tapi buktinya apa? Kalau kita percaya pada Allah, pasrah terhadap segala keputusannya, antara lain ibadah. Berarti ibadah itu rahasia pertama adalah ketaatan. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan itu hajah. Jadi hajah itu dari berbagai asrar yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, nanti terbukti bahwa manfaat dari semua ibadah tadi ternyata untuk kita, tidak untuk Allah. Yang butuh dan memerlukan itu kita. Nah, ini logika kedua, asrar kedua hajah. Misalnya bagaimana sholat itu nanti tanha anil dengan segala dinamikanya waktu kita sesi sholat. Bagaimana puasa kemudian jadi menahan diri. Bagaimana zakat menyucikan harta kita dan jiwa kita seperti penjelasan bulan yang lalu. Ini menunjukkan bahwa ternyata manfaatnya itu untuk kita. Itu yang saya sebut hajah. Rahasia kedua. Bukan untuk Allah. Jadi kita ini ternyata diperintah oleh Allah, kita patuh dan tanpa kita sadari ternyata perintah ini sangat bermanfaat untuk kita. Ada hajah di situ. Kemudian yang ketiga, ada rahasia lagi dari ibadah, yaitu ikhlas. Ikhlas itu, ini biasanya orang menyebutnya yang paling tinggi. Ikhlas itu ketika seseorang beribadah dengan kesadaran yang tertinggi. Tidak hanya sekedar karena untuk taat pada Allah atau mengejar kemanfaatannya, tapi semata-mata karena Allah saja. Ini kesadaran yang paling tinggi. Kesadaran Allah menunjukkan bahwa kita ini benar-benar sudah cinta sama Allah. Jadi, mahabbah kita pada Allah antara lain dibuktikan lewat ibadah. Tanpa pamrih apapun. Bahkan seandainya mungkin itu tidak wajib karena Allah tidak mewajibkan. Bahkan seandainya mungkin tidak jelas ini manfaatnya apa. Tetap kita jalankan. Mengapa? Karena kita cinta pada Allah. Karena kita ingin yang kita cintai itu ridho pada kita. Bagaimana kalau kita cinta pada seseorang, itu kan kita ingin yang mencintai kita ridho dan kita lakukan semuanya untuk yang kita cintai. Tanpa pamrih apapun. Orientasi kita tidak mikir diri kita lagi, yang kita pikir yang kita cintai. Allah saja. Nah, ini rahasia ikhlas. Jadi ibadah itu secara umum dalam asrornya bisa kita lihat dari 3 rahasia ini. Aspek ketaatannya, ataukah aspek kemanfaatannya, ataukah aspek keikhlasannya. Nah, kemudian rumus tadi iman, syukur, sabar, dan termasuk pakai rumus puasa, ini sebenarnya kualifikasi umumnya. Jadi, yang pertama apa? Syukur. Syukur itu berarti menunjukkan jiwa yang menerima apapun keputusannya Allah. Orang yang bersyukur itu menunjukkan dia rela ditetapkan apapun dalam hidup ini oleh Allah. Ini menunjukkan level keimanan yang tinggi. Sama dengan sabar. Sabar itu berarti orang yang tekun tabah menjalankan tugas tanggung jawab yang harus dia jalankan. Ini juga menunjukkan bukti keimanan. Makanya sabar disebut nisful iman, satrul iman, separuhnya keimanan. Orang yang tidak sabaran
tidak mampu memelihara ketekunan, kesabaran, ketabahan, sulit dia beriman secara sepenuhnya. Karena buktinya keimanan itu antara lain ibadah-ibadah ini. Dan ibadah ini butuh istiqomah kesabaran. Orang yang tidak punya kualifikasi sabar mungkin berat menjalankan sholat, berat menjalankan haji, berat menjalankan zakat karena harus mengeluarkan harta dan lain sebagainya. Maka sobru dianggap nisful iman. Karena sobru ini karakter yang dibutuhkan oleh semua ibadah. Sama dengan puasa. Puasa ini kan semacam menahan diri. Semua aspek peribadatan itu butuh kualitas menahan diri. Sholat misalnya itu kan ada aturannya, kita tidak boleh sembarangan, ini kan menahan diri. Zakat misalnya ada rumusnya, ada aturannya, kita tidak bisa sembarangan. Pak, saya zakat 1% saja, Pak, tidak bisa, aturannya 2,5%. Ini aspek mengekang diri, menahan diri. Haji juga begitu, Pak, saya tidak mau haji bulan Zulhijjah, Pak, rame saya hajinya bulan Juli aja, waktunya anak-anak libur sekolah, tidak iso. Itu aspek menahan dirinya begitu. Menahan diri itu rahasia asrornya siam. Maka puasa dalam makna menahan diri ini dia seperempatnya keimanan. Sementara sabar bisa setengahnya iman dan seterusnya. Ini rahasia rumus-rumus tadi. Meskipun rumus ini sebenarnya diambil dari hadis yang digabung-gabungkan oleh Imam Ghazali. Baik, itu Pak Rinaldi sedikit saja penjelasan. Sebenarnya memang harus panjang lebar, ini tema luas sebenarnya. Semoga Ya, lain waktu. tapi cukup mengena, insya Allah cukup bisa dipahami. Baik, saya sebenarnya ada satu pertanyaan yang masih menggelitik Pak Faiz. Haji ini kan butuh biaya ya, pasti ya. Selain niat, kesehatan gitu kan butuh biaya. Sementara ini adalah rukun Islam. Ketika salah satu rukun Islam itu tidak kita laksanakan karena ada kendala, misalnya nih biaya gitu ya, apakah itu membatalkan Islam kita? Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu ya, mungkin kurang biaya, tidak bisa memenuhi biaya untuk ibadah haji. Seperti apa Pak Faiz? Baik, sama sekali tidak kalau memang ada problem kendala di biaya, karena tadi syaratnya istito'ah. Yang justru bermasalah adalah orang yang punya biaya cukup untuk haji, tapi mencari-cari alasan untuk tidak haji. Nah ini yang problem di situ. Nanti di Ikhya itu banyak, meskipun malam hari ini tidak saya sampaikan betapa murkanya Allah, betapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan celakanya orang-orang yang tidak mau berhaji meskipun punya biaya haji. Itu yang pertama itu, jadi tidak apa-apa kalau memang karena ada syarat istito'ah. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak mampu sebenarnya ada banyak amal-amal yang menggantikan amal haji. Misalnya ada hadis yang sholat Jumat itu hajinya orang yang tidak mampu. Kemudian apa lagi? Ada banyak hadis ini sebagai gantinya dari orang yang tidak bisa haji bagi yang tidak mampu. Yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan tadi di atas, karena kita semua dipanggil oleh Allah untuk haji, maka semua dari kita harus berniat akan melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh ada yang tidak niat, meskipun tidak mampu. Jadi tidak mampu nawa itu saya akan melaksanakan ibadah haji, hanya saja sekarang belum bisa karena terkendala biaya. Kalau biaya cukup aku berangkat. Nawa itu aku naik haji, hanya saja tahun ini belum bisa karena terkendala aturan kesehatan, terkendala situasi pandemi. Nanti kalau sudah selesai pasti aku berangkat. Jadi semuanya harus berniat untuk haji. Yang tidak boleh itu sama sekali tidak niat, tidak ingin haji. Itu yang tidak boleh. Kuncinya di situ. Nah, kalau sudah niat kok terkendala harta, terkendala kesehatan, terkendala situasi, nah itu sudah kuasanya Allah. Berarti
unsur istitoahnya tidak terpenuhi. Ya. Ini rahasianya. Baik. Jadi tidak hanya niat juga, kalau yang bagi yang mampu tidak hanya niat, tapi harus bayar ONH ya Pak Faiz. Iya. Sudah, harus siap bayar. Lewat taksi. Ya. Lewat Pak Yudi ini. Pak Yudi Iya, ini lewat sekalian promosi nih, sponsor ini. Iya. Kalau haji nanti lewat Pak Yudi, umroh juga lewat Pak Yudi, mudah-mudahan situasi segera menjadi normal ya. Amin, amin. Amin.